Selamat pagi, siang, sore, malam. Pangarep Iman Dalmanik, selaku dosen pengampu mata kuliah Linear and Discrete Mathematics. Perkenalkan, nama saya Cecilia Amandali dari jurusan Teknik Industri. Saya dari kelas LC41 dengan NIM 24400378853. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya terkait dengan ujian akhir semester mata kuliah Linear and Discrete Mathematics. Oke, sekarang saya akan menjelaskan soal nomor 1. Jadi, soal nomor 1 ini diketahui matriks A, matriks B, dan tentukanlah matriks AB. Nah, sebelum saya mengalihkan matriks AB, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu syarat suatu matriks itu dapat dikalikan. Jadi, kalau kita lihat, matriks A ini memiliki baris 3 dan kolom 3, sehingga matriks A itu punya ukuran 3 kali 3. Dan matriks B itu juga memiliki ukuran yang sama, yaitu 3 kali 3. Nah, syarat suatu matriks dapat dikalikan apabila ukurannya itu adalah A dikali M untuk matriks yang pertama, dan untuk matriks yang kedua adalah M dikali dengan B. Seperti ini. Nah, matriks yang pertama itu tadi 3 kali 3, dan matriks yang kedua itu ukurannya 3 kali 3. Nah, di sini dapat dilihat kalau angka di sini itu sama, yaitu 3. Sehingga matriks ini dapat dikalikan. Lalu hasil perkalian matriks ini itu adalah A kali B. Sehingga hasil perkalian matriksnya itu nanti akan mendapatkan ukuran matriks sebesar 3 kali 3. Seperti itu. Kemudian sekarang saya akan mulai mengalihkan matriks A dan matriks B. Nah, di sini saya akan tuliskan AB sama dengan matriks A kali dengan matriks B. Kemudian di sini saya akan mengisi baris pertama kolom pertama terlebih dahulu. Jadi baris pertama kolom pertama dapat saya isi dengan cara mengalihkan 1 dengan 3 ditambah 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 1. Kemudian saya akan mengisi baris pertama kolom kedua matriks AB. Jadi baris pertama kolom kedua itu adalah 1 dikali 3 yang di sini ditambah 1 dikali dengan 2 yang sebelah sini ditambah 1 dikali 1 yang ini. Kemudian selanjutnya saya akan mengisi baris pertama kolom ketiga. Jadi baris pertama kolom ketiga itu 1 dikali dengan 3 ditambah 1 kali 2 ditambah 1 dikali 1. Nah, dapat dilihat di sini angkanya sama. Kemudian saya akan lanjutkan ke baris yang kedua. Jadi untuk baris kedua kolom pertama itu adalah 2 kali 3 tambah 2 kali 2 tambah 2 kali 1. Kemudian untuk baris kedua kolom kedua akan saya kalikan seperti ini. Dan di sini harusnya angkanya sama seperti baris kedua kolom pertama, karena di sini baris pertama kolom pertama, kolom kedua dan kolom ketiga itu sama. Jadi dapat saya tulis 2 kali 3 tambah 2 kali 2 tambah 2 kali 1 di sini. Di sini juga sama seperti itu. Kemudian untuk yang baris ketiga saya bisa kalikan 3 dengan 3 ditambah 3 kali 2 ditambah 3 kali 1. Kemudian yang ini karena setiap kolom itu sama, maka saya dapat tulis 3 kali 3 tambah 3 kali 2 tambah 3 kali 1. Kemudian yang di sini juga sama seperti itu. Oke. Nah, sampai sini saya akan menyederhanakan bentuk ini. Nah, di sini dapat dilihat kalau di sini terdapat 1, sehingga saya dapat keluarkan 1 jam jadi 1 dikali 3 tambah 2 tambah 1. Begitu pula yang ini.
Yang ini terdapat 2, sehingga dapat saya keluarkan jadi 2 kali 3 tambah 2 tambah 1. Yang ini juga sama, 2 kali 3 tambah 2 tambah 1. Yang ini juga 3 tambah 2 tambah 1. 3 kali 3 tambah 2 tambah 1. 3 tambah 1. Oke, seperti ini. Kemudian di sini dapat dilihat kalau setiap baris dan setiap kolom matriks AB ini memiliki elemen yaitu 3 tambah 2 tambah 1. Oleh karena itu 3 tambah 2 tambah 1 nya dapat dikeluarkan, sehingga dapat diubah bentuknya jadi 3 tambah 2 tambah 1. Lalu yang pada matriks itu masih terdapat 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3. Kemudian ini 3 tambah 2 tambah 1 itu adalah 6. Dan kalau diperhatikan matriks 1 1 1, 2 2 2 dan 3 3 3 ini sama dengan matriks yang A. Oleh karena itu di sini saya dapat tulis matriks AB itu adalah 6A. Oke, sekarang saya akan menjelaskan. Jadi sekarang saya akan menjelaskan soal nomor 2. Jadi untuk soal nomor 2 ini saya diminta untuk menentukan solusi persamaan linear berikut jika ada. Nah, untuk mengerjakan soal ini ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu kalau dalam sistem persamaan linear ada 3 jenis solusi yang dapat kita dapatkan. Yang pertama itu adalah ada satu solusi. Nah, ada satu solusi ini penyelesaiannya itu contohnya itu seperti X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3, bentuknya seperti ini. Kemudian untuk bentuk yang kedua itu adalah tidak ada solusi. Jadi untuk penyelesaian yang tidak memiliki solusi, bentuk penyelesaian itu akan berupa pertidaksamaan. Misalnya itu 0 tidak sama dengan 2. Kemudian yang ketiga itu banyak solusi. Nah, banyak solusi ini bentuk penyelesaiannya itu akan didapat bentuk seperti 0 sama dengan 0 atau bisa juga X sama dengan X seperti ini. Nah, di sini saya akan mulai mengerjakan solusi persamaan linear dari persamaan linear yang diberikan pada soal. Jadi di sini saya akan buat matriks yang isinya itu yang pertama pada baris pertama kolom pertama itu isinya adalah koefisien X dari persamaan yang pertama yaitu min 1. Kemudian koefisien Y dari baris pertama itu 1, koefisien Z-nya itu min 2. Kemudian di sini sama dengan 2 kita tuliskan juga. Kemudian lakukan hal yang sama untuk baris kedua dan baris ketiga. Sehingga dapat saya tulis di sini 2 min 3, 2 4, 2 min 2, 4 dan 4 di sini. Nah, jika sudah seperti ini, saya akan mulai mengerjakan soal ini dengan mengubah bentuk yang ada di bawah ini menjadi 0. Nah, pertama-tama hal yang saya lakukan adalah mengubah si 2 ini menjadi 0. Caranya adalah dengan mengubah si baris kedua ini dengan cara mengurangi si baris kedua ini dengan baris ketiga. Sehingga di sini saya dapat tulis R2 sama dengan R2 min R3. Sehingga nanti didapat hasilnya itu min 1, 1 min 2, 2, 0 min 1 min 2, 0, 2 min 2, 4, 4. Seperti ini. Kemudian dari sini saya akan ubah yang 2 ini menjadi 0 juga. Caranya adalah dengan mengubah si R3 ini dengan cara menambahkan dengan 2 kali baris pertama ini. Jadi di sini saya tulis row 3 tambah 2R1. Jadi nanti dapat hasilnya itu adalah seperti ini. Jadi di sini 0 0 0 8. Seperti ini. Nah, di sini angkanya sudah 0 dan sebenarnya sudah didapat 0 tidak sama dengan 8. Namun kita harus mengubah bentuk matriks ini sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jadi di sini kita harus mengubah si row 2-nya ini supaya di sini menjadi 1. Jadi saya bisa ubah di sini row 2 sama dengan min R2. Sehingga di sini saya tulis seperti ini 0 0 0 8. Kemudian di sini saya harus ubah menjadi 1 pada baris pertama dan kolom pertama matriks ini saya harus ubah jadi
ke dalam bentuk 1. Hal ini dilakukan karena jika dalam baris ada elemen yang tidak semuanya 0, maka bilangan tanggal pertama dalam baris tersebut itu harus 1. Jadi di sini saya akan ubah juga R1 sama dengan min R1. Sehingga di sini saya tulis 1, min 1, 2, min 2, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 8. Kemudian saya akan lakukan hal yang sama pada row ketiga. Jadi di sini itu sebenarnya harus 1. Sehingga saya akan ubah bentuknya itu dengan cara mengalihkan si R3 ini dengan seperapan. Sehingga nanti didapat hasilnya itu 1, min 1, 2, min 2, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 1. Seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, saya akan buat 3 persamaan. Jadi yang pertama itu adalah X min Y plus 2Z sama dengan min 2. Persamaan yang kedua itu adalah Y ditambah 2Z sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, saya dapat pertidaksamaan karena di sini 0 tidak sama dengan 1. Nah, karena tadi kita dapat pertidaksamaan, maka dapat disimpulkan bahwa soal ini tidak memiliki solusi seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada solusi di sini. Oke, selanjutnya saya akan lanjut ke soal nomor 3. Jadi di soal nomor 3 ini diketahui ada matriks A dan matriks B. Nah, dan matriks A dan matriks B ini merupakan matriks 2 kali 2. Nah, jika determinan A itu sama dengan determinan B, maka tentukan nilai X. Nah, di sini dapat saya buat determinan A itu adalah 2X dikali dengan X. Dikurang dengan 3 dikali 3 sama dengan determinan B itu X kali 10, jadi 10X dikurang dengan 3 kali min 1, jadi min 3 kali min 1 di sini. Kemudian di sini saya dapat kalikan 2x dengan x, jadi 2x kuadrat min 9 sama dengan 10x ditambah 3. Kemudian saya bisa pindah ruaskan ke sebelah kiri, jadi 2x kuadrat 10x di sini min 9 plus 3 ke sebelah kiri, jadi min 9 min 3 jadi min 12 sama dengan 0. Kemudian di sini dapat saya keluarkan 2, jadi 2x kuadrat min 5x min 6 sama dengan 0. Kemudian di sini saya tuliskan 2x min 6 x plus 1. Di sini saya faktorkan jadi x min 6 dan x plus 1 dengan 0. Kemudian dari sini kita dapat lihat pembuat nolnya itu adalah x sama dengan 6 dan pembuat nol yang kedua adalah x sama dengan min 1. Oleh karena itu nilai x-nya ini adalah x sama dengan 6 dan x sama dengan min 1. Dan untuk penyelesaian soal nomor 3 ini saya sekarang saya akan lanjut untuk membahas soal nomor 4. Jadi di soal nomor 4 ini saya diminta untuk menentukan nilai eigen dan vektor eigen padanannya untuk matriks berikut. Jadi di sini saya untuk mencari nilai eigen akan menggunakan rumus determinan dari A min lambda I sama dengan 0. Nah, di sini A-nya itu adalah matriks M dan I-nya itu adalah matriks identitas. Jadi di sini saya dapat tulis determinan dari 8 min 10 min 5 2 17 2 min 9 min 18 4 dikurang dengan lambda dikali I. Identitas itu matriksnya seperti ini untuk matriks 3 kali 3-nya sama dengan 0. Nah, setelah itu saya dapat mengurangkan dengan cara 8 dikurang dengan lambda dikali 1, sehingga saya dapatkan hasilnya itu 8 min lambda, determinan 8 min lambda, kemudian min 10 dikurang lambda kali 0, ini min 10, di sini 0, jadi di sini min 5, di sini 0 juga, jadi di sini 2, di sini 2, di sini min 9, di sini min 18, namun di sini 17 min lambda dan di sini 4 min lambda sama dengan 0. Kemudian dari sini saya bisa mencari nilai determinan dengan menggunakan cara Sarus, yaitu dengan cara saya tuliskan terlebih dahulu di sini matriksnya yang mau dicari determinannya.
Kemudian saya akan menyalin ulang dua kolom yang ada di sini. Sehingga saya tulis 8 min lambda, 2 min 9, min 10, 17 min lambda, dan min 18 di sini. Kemudian saya akan kali ke bawah, ditambah ini perkalian ke bawah, ditambah perkalian ke bawah, dikurang dengan perkalian ke atas, dikurang dengan perkalian ke atas, dikurang dengan perkalian ke atas. Seperti itu. Di sini saya akan mengalikan 8 min lambda, 17 min lambda, 4 min lambda, ditambah dengan min 10, 2 kali min 9, kemudian di sini 5 min 5 kali 2 dikali min 18. Kemudian di sini akan saya dapatkan hasilnya itu plus 110, dan yang ini itu juga plus 180 ya, plus 180. Seperti ini. Kemudian untuk yang ke atas itu jadinya adalah min 9 kali 17 min lambda kali min 45. Jadi akan saya dapatkan min 45, 17 min lambda ditambah di sini min 18 kali 2 kali 8 min lambda. Jadinya 36, 8 min lambda. Kemudian di sini saya akan kalikan 4 min lambda dikali 2 dikali min 10. Sehingga saya dapat plus 20, 4 min lambda sama dengan 0. Nah, dari sini barulah saya kalikan satu persatu. Di sini saya kalikan terlebih dahulu 8 min lambda dengan 17 min lambda, sehingga saya akan dapatkan hasilnya itu 136 min 25 lambda tambah lambda kuadrat 4 min lambda, ditambah di sini saya tambahkan 360. Kemudian saya ini kalikan, jadinya min 765 tambah 45 lambda. Kemudian ini saya kalikan juga, jadinya 288 dikurang 36 lambda. Kemudian saya kalikan juga jadi 80 min 20 lambda sama dengan 0. Nah, dari sini saya baru kalikan 136 min 25 lambda tambah lambda kuadrat dengan 4 min lambda. Sehingga nanti saya dapatkan di sini 544 dikurang 136 lambda dikurang 100 lambda. Kemudian di sini saya akan tambahkan dengan 25 lambda kuadrat ditambah 4 lambda kuadrat min lambda pangkat 3. Di sini saya bisa kurangkan, jadinya 360 kurang 765 itu min 405 tambah 45 lambda tambah 288 min 36 lambda tambah 80 min 20 lambda sama dengan 0. Nah, dari sini barulah kita kelompokkan mana yang pangkat 3, mana yang pangkat 2, mana yang pangkat 1, dan mana yang tidak memiliki pangkat. Nah, di sini kita bisa lihat kalau yang pangkat 3 itu hanya min lambda pangkat 3. Jadi kita bisa tulis min lambda pangkat 3 di sini. Kemudian kita bisa kelompokkan yang lambda pangkat 2 itu 25 lambda kuadrat dan juga 4 lambda kuadrat, sehingga saya dapat hasilnya 29 lambda pangkat 2. Kemudian saya kelompokkan lagi yang lambda pangkat 1. Jadi di sini ada min 136 lambda, min 100 lambda itu min 236 lambda ditambah dengan 45 lambda itu menjadi min 191 lambda dikurang dengan 36 lambda, sehingga saya dapatkan hasilnya itu adalah min 227 lambda, kemudian dikurang lagi 20 lambda, sehingga di sini dapatnya min 247 lambda. Kemudian di sini saya kelompokkan yang tidak memiliki pangkat 544, kemudian saya kurangkan 405, kemudian saya tambahkan 288, dan juga saya tambahkan dengan 80, sehingga nanti saya dapat hasilnya itu plus 507 sama dengan 0. Nah, dari sini saya akan mencoba untuk memfaktorkan persamaan ini, sehingga nanti saya bisa dapatkan nilai lambdanya berapa. Nah, saya akan coba saat nilai lambdanya itu adalah 3. Nah, saat lambdanya 3 itu saya bisa membaginya dengan cara menggunakan metode Horner. Jadi di sini saya akan tuliskan min 1, 29, min 247, 507. Kemudian di sini saya akan tuliskan 3. Seperti ini. Kemudian saya di sini tulis 0, kemudian ini min 1 turun jadi min 1, 3 kali min 1 jadi min 3, 29 dikurang 3 jadi 26, 3 kali 26 jadi 78. Kemudian di sini min 247 tambah 78 itu min 169.
3 kali min 169 itu min 507 sama dengan 0. Nah, karena di sini 0 itu artinya tidak bersisa, artinya benar kalau lambda sama dengan 3 itu merupakan salah satu faktornya. Jadi di sini kita bisa tuliskan persamaannya itu menjadi lambda min 3 dikali dengan min lambda kuadrat tambah 26 lambda min 169 sama dengan 0. Nah, di sini itu faktor yang lain. Sehingga di sini kita bisa ubah bentuk yang ini menjadi minus lambda min 3 lambda kuadrat min 26 lambda tambah 169 sama dengan 0. Nah, kalau dilihat ini bentuknya itu dapat diubah lagi menjadi lambda min 13 kuadrat. Sehingga kita sampai sini akan mendapatkan nilai lambdanya, yaitu lambda sama dengan 3, dan yang kedua itu lambda sama dengan 13. Sehingga nilai eigennya adalah 3, dan nilai eigen yang kedua itu adalah 13. Oke, sekarang saya akan lanjut untuk mengerjakan nilai dari eigenvektor. Nah, untuk mencari nilai eigenvektor kita harus menggunakan rumus ini. Jadi saat nilai eigennya sama dengan 3, saya bisa buat persamaannya itu seperti ini. Kemudian yang ini V-nya itu bisa saya ganti jadi V1, V2, V3 dengan 0. Kemudian di sini lambdanya saya ubah jadi 3 sehingga persamaannya itu menjadi seperti ini. Kurang kemudian saya akan mengurangi matriks ini dengan matriks ini, sehingga saya dapat hasilnya itu 5, 10, 5, 2, 14, 2, 9, 18, dan 1. Jadi di sini saya tulis 1, V2, V3 dengan 0. Kemudian dari sini akan terbentuk sistem persamaan linear. Yang pertama 5V1 tambah 10V2 tambah 5V3. Yang kedua itu min 2V1 min 14V2 min 2V3. Yang ketiga itu 9V1 tambah 18V2 min V3. Ini sama dengan 0, sama dengan 0, sama dengan 0. Nah, kemudian ini tiga persamaan linear ini dapat saya ubah jadi 5V1 min 10V2 min 5V3 dengan cara mengalihkan min 1 setiap baris dari persamaan linear ini. Jadi yang kedua 2V1 tambah 14V2 tambah 2V3 sama dengan 0. Kemudian yang ketiga min 9V1 min 18V2 tambah V3 sama dengan 0. Nah, kemudian saya bisa tuliskan persamaan ini ke dalam bentuk matriksnya. Jadi bentuk matriksnya itu 5 min 10 min 5 0 2 14 2 0 min 9 min 18 1 0 seperti ini. Kemudian saya akan berusaha untuk mengubah bagian bawah ini terlebih dahulu menjadi 0. Nah, cara pertama yang akan saya lakukan adalah mengubah si baris kedua ini menjadi baris kedua dikurang 2/5 baris pertama. Lalu saya dapatkan nanti hasilnya 5 min 10 min 5 0 0 18 40 min 9 min 18 1 0. Kemudian saya akan lanjut dengan mengubah si baris ketiga ini dengan menambahkan si baris ketiga dengan 9/5 dari baris pertama, sehingga didapat nanti 5 min 10 min 5 0 0 18 40. Kemudian di sini hasilnya itu 0 min 36 min 80. Kemudian kalau sudah, saya akan lanjut ke bagian samping sini. Jadi selanjutnya saya akan mengubah kembali si R3 supaya di sini 0 menjadi R3 ditambah 2 kali R2, sehingga didapat nanti 5 min 10 min 5 0
0, 18, 40. Di sini di bawah sudah 0 semua. Kemudian saya akan mengubah baris pertama ini menjadi angka depannya itu angka 1. Jadi di sini saya akan mengalihkan baris pertama dengan 1/5 sehingga didapat hasilnya itu 1 min 2 min 1 0 0 18 40 0 0 0 0. Kemudian dari sini saya akan mengubah kembali baris kedua ini menjadi 1 di sini sehingga persamaan itu jadi R2 sama dengan 1/18 R2. Di sini saya tulis 1 min 2 min 1 0 0 1 2/9 0 0 0 0 0. Kemudian saya akan berusaha mengubah min 2 ini menjadi 0 dengan cara menambahkan R1 dengan 2 kali R2 lagi. Lalu saya dapatkan di sini 1 0 min 5/9 0 0 1 2/9 0 0 0 0 0. Dan yang sini itu tidak bisa dijadikan 0, oleh karena itu bisa berhenti di sini saja. Nah dari sini didapat dua persamaan, yaitu yang pertama V1 min 5/9 V3 sama dengan 0, yang kedua itu V2 tambah 2/9 V3 sama dengan 0. Nah di sini V1 nya 5/9 V3, V2 nya itu min 2/9 V3, sehingga dapat saya misalkan V3 nya itu sama dengan T, sehingga dari sini bisa dilihat hasil V1 V2 V3 nya itu V1 nya itu kan 5/9 V3, jadi bisa ditulis 5/9 T, V2 nya min 2/9 V3, jadi min 2/9 T, di sini yang V3 nya T. Kemudian T nya ini bisa dikeluarkan sehingga menjadi seperti ini, dan dari sini dapat dicari vektor eigennya adalah 5/9 min 2/9 1. Oke, sekarang saya akan lanjut untuk mengerjakan nilai dari eigenvektor. Nah, untuk mencari nilai eigenvektor kita harus menggunakan rumus ini. Kemudian dari sini saya akan mencari vektor eigen saat nilai eigennya itu sama dengan 13. Jadi saat nilai eigennya 13, saya dapat menggunakan rumus yang sama, yaitu rumus ini. Kemudian saya akan tuliskan seperti ini. Nah, di sini saya dapat mensubstitusikan nilai ini sama dengan 13, sehingga saya dapat nanti hasilnya itu seperti ini. Nah, dari sini dapat saya kurangkan sehingga didapat seperti ini matriksnya. Dan dari sini itu akan terbentuk sistem persamaan linear. Yang pertama 5V1 tambah 16V2 ditambah 5V3 sama dengan 0. Kemudian yang kedua min 2V1 min 4V2 min 2V3 sama dengan 0. Yang ketiga 9V1 ditambah 18V2 ditambah 9V3 sama dengan 0. Kemudian ini bisa kita kali min 1 sehingga dapatnya min 5V1 min 16V2 min 5V3 sama dengan 0. 2V1 tambah 4V2 tambah 2V3 sama dengan 0. Min 9V1 min 18V2 min 9V3 sama dengan 0. Kemudian dari sini saya dapat buat matriksnya menjadi min 5 min 10 min 5 0 24 20 min 9 min 18 min 9 0. Seperti ini. Kemudian dari sini saya akan mengubah bagian paling atas, yaitu pada baris pertama, angka pertama sini saya akan ubah menjadi 1. Jadi untuk mengubahnya saya akan mengalihkan baris pertama dengan min 1/5.
Sehingga nanti saya dapatkan hasilnya itu 1210, 2420, min 9, min 18, min 90. Lalu dari sini selanjutnya saya akan mengubah baris kedua ini supaya bagian pada baris kedua ini bisa sama dengan 0, karena pada bagian bawah sini itu mau kita buat sama dengan 0 dengan cara si baris kedua ini saya kurangkan dengan 2 kali R1. Kemudian saya akan dapatkan hasilnya itu 0, 0, 0, 0, min 9, min 18, min 90 di sini. Kemudian langkah selanjutnya saya akan melakukan hal yang sama juga pada baris yang ketiga. Jadi yang baris ketiga ini ditambah dengan 9 dikali baris pertama, sehingga saya dapatkan hasilnya 1210. Di sini 0 semua. Kemudian di sini saya buat 0 juga pada baris ketiga. Maka dari sini saya bisa dapat persamaan, yaitu V1 tambah 2V2 tambah V3 sama dengan 0. Kemudian di sini V1 sama dengan min V2, min 2V2, min V3. Nah, dari sini saya akan misalkan V2-nya adalah S, V3-nya adalah T. Maka V1-nya itu adalah min 2S, min T, dan V1, V2, V3-nya itu dapat saya tuliskan min 2S, min T, terus ini S-nya itu saya tulis S, di sini saya tulis T. Kemudian ini dapat saya kelompokkan menjadi S dan T. Di sini saya kelompokkan yang S itu min 2, di sini 1, di sini 0. Kemudian di sini plus T, di sini min 1, di sini 0, di sini 1. Sehingga eigenvektornya adalah min 2, 1, 0, dan min 1, 0, 1. Oke, jadi selanjutnya saya akan membahas soal nomor 5. Jadi di soal nomor 5 ini ada suatu pabrik perakitan PCB mini merakit 3 jenis PCB mini, yaitu tipe P1, P2, dan P3. PCB tipe P1 itu perlu 3 komponen X, 2 komponen Y, dan 1 komponen Z. PCB tipe P2 membutuhkan 4 komponen X, 2 komponen Y, dan 2 komponen Z. Sedangkan PCB tipe P3 membutuhkan 2 komponen X, 5 komponen Y, dan 3 komponen Z. Untuk minggu depan tersedia tepat 220 komponen X, maksimum tersedia 200 komponen Y, dan maksimum tersedia 140 komponen Z. Ditanya berapa unit maksimum PCB tipe P1, tipe P2, dan tipe P3 yang dapat diproduksi oleh pabrik ini minggu depan. Nah, di sini pertama-tama saya akan tulis terlebih dahulu. Di sini ada tipe PCB, kemudian di sini ada komponen. Lalu di sini saya akan menentukan terlebih dahulu siapa yang menjadi P1, siapa yang menjadi X, siapa yang menjadi Y, dan siapa yang menjadi Z-nya. Di sini yang menjadi X, Y, Z-nya adalah P1, P2, dan P3. Nah, P1 itu mewakili jumlah PCB P1, P2 itu jumlah PCB P2, dan P3 itu jumlah PCB P3. Seperti ini. Kemudian dari sini saya bisa buat persamaan, yaitu yang pertama 3P1 tambah 4P2 ditambah 2P3 sama dengan 220. Kemudian yang kedua 2P1 tambah 2P2 tambah 5P3 sama dengan 200. Yang ketiga itu P1 tambah 2P2 tambah 3P3 sama dengan 140. Nah, sudah seperti ini.
Kemudian saya bisa buat matriksnya menjadi 3, 42, 220, 2, 2, 5, 200, 1, 2, 3, 140, seperti ini. Nah, kemudian dari sini setelah dapat matriksnya, saya dapat menggunakan metode Gauss-Jordan untuk mencari penyelesaiannya dengan cara mengubah bagian ini menjadi 0 dan juga bagian ini menjadi 0. Namun yang saya akan ubah terlebih dulu adalah bagian bawahnya. Nah, pertama-tama saya akan mengubah R1 itu menjadi sepertiga R1, sehingga saya dapatkan 1, 4/3, 2/3, 220 per 3, 2, 2, 5, 200, 1, 2, 3, 140. Nah, ini kenapa saya kali dengan sepertiga, supaya yang ada di sini, baris pertama kolom pertamanya itu sama dengan 1. Kemudian selanjutnya saya akan mengurangi baris kedua ini dengan 2 kali baris ketiga, sehingga saya dapat nanti hasilnya itu 1, 4/3, 2/3, 220 per 3, di sini 0, min 2, min 1, min 80, dan di sini 1, 2, min 3, 140. Nah, kemudian di sini saya akan ubah lagi R3-nya. Saya akan ubah lagi si R3 ini menjadi R3 dikurang dengan R1, supaya yang bagian bawah ini menjadi 0, sehingga saya dapat nanti seperti ini matriksnya. Oke. Nah, selanjutnya setelah ini saya harus mengubah bagian ini menjadi 0 juga. Oleh karena itu saya akan menambahkan R3 ini dengan sepertiga R2, sehingga hasilnya itu menjadi 1, 4/3, 2/3, 220 per 3, 0, min 2, min 1, 80, ini menjadi 0, 0, kemudian ini menjadi 2, di sini menjadi 40. Kemudian setelah itu saya akan mengubah lagi, karena di sini sudah, maka saya akan mengubah bagian atasnya menjadi 0 dengan cara menambahkan si baris pertama ini dengan 2/3 dengan 2/3 dari baris ketiga, sehingga didapat hasilnya itu adalah 1, 0, 0, 20, 0, min 2, min 1, min 80, 0, 0, min 2, 40. Seperti ini. Namun ini tinggal satu hal lagi yang harus diubah, yaitu ini harus sama dengan 0, sehingga saya dapat menambahkan si R2 ini dengan setengah R3, sehingga didapat nanti matriksnya itu 1, 0, 0, 200, 0, min 2, 0, min 60, 0, 0, 2, 40. Seperti ini. Kemudian kalau sudah, saya akan mengalihkan lagi si R2 dengan min setengah, karena di sini masih minus. Kita mau mengubah ini menjadi 1, min 2 dan 2 itu menjadi angka 1, sehingga langkah selanjutnya adalah dengan mengalis min setengah R2, sehingga didapat nanti 100, 20, 01, 0, 30, 002, 40. Nah, kalau udah sampai sini, 2 ini harus diubah menjadi angka 1. Nah, karena itu R3-nya bisa kita kali dengan setengah, sehingga didapat nanti 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 01, di sini 20, 30, 20. Sehingga PCB P1-nya itu adalah sebanyak 20 PCB, PCB P2-nya itu 30 PCB, dan PCB P3-nya itu 20 PCB. Seperti itu. Nah, kemudian dari sini setelah dapat matriksnya, saya dapat menggunakan metode Gauss-Jordan untuk mencari penyelesaiannya dengan cara mengubah bagian ini menjadi 0 dan juga bagian ini menjadi 0. Namun yang saya akan jadi sebenarnya untuk nomor 5 terdapat satu cara lagi yang saya gunakan, yaitu dengan menggunakan aturan Cramer.
Jadi rumus dari aturan Cramer ini adalah P1 sama dengan determinan dari P1 per determinan dari P2 per determinan itu untuk mendapatkan nilai P2, dan untuk mendapatkan nilai P3 adalah determinan P3 per determinan. Nah, tadi didapat persamaan linear itu 3P1 tambah 4P2 tambah 2P3 sama dengan 220. Kemudian yang kedua itu 2P1 tambah 2P2 tambah 5P3 sama dengan 200. Kemudian untuk yang persamaan ketiga, P1 tambah 2P2 tambah 3P3 sama dengan 140. Nah, dari sini untuk mencari determinannya itu kita tuliskan 342 225 123. 342 1225 123. Kemudian di sini dengan menggunakan cara Sarus kita cari determinannya dengan cara menyalin ulang 3 4 2 2 1 2 di sini. Kemudian ini saya kalikan ke bawah. Jadi di sini harusnya saya dapatkan 3 kali 2 kali 3 itu akan mendapat 18, 4 kali 5 kali 1 20, 2 kali 2 kali 2 8. Kemudian saya akan kalikan ke atas juga di min 4, dikali ke atas jadi min 30, dikali ke atas jadi minus 24, sama dengan determinannya itu min 12. Kemudian untuk determinan P1 itu saya caranya adalah jangan lihat yang ada kolom pertama, kemudian buat 220 ini sebagai pengganti dari kolom pertama. Jadi di sini kolom pertamanya digantikan oleh 220, 200, 140, kemudian sisanya itu tetap sama. Kemudian di sini saya salin ulang 220, 200, 140, 422. Kemudian di sini saya kali ke bawah 130, 1320 dikali ke bawah jadi 2800, dikali ke bawah jadi 800. Kemudian ini kali ke atas jadi minus 560, kali ke atas jadi minus 2200. Kemudian ini kali ke atas jadi 2400, sehingga saya dapatkan ini totalnya adalah min 240. Kemudian saya cari determinan P2 nya. Nah, determinan P2 saya akan tutup kolom kedua, dan saya akan gantikan 220, 200, 140 pada kolom keduanya. Namun yang lain tetap sama. Jadi yang lain sama, yang berubah hanya kolom kedua. Kemudian saya salin lagi di sini. Kemudian dengan cara yang sama ini saya kalikan jadi 1800 tambah 1100 ditambah 560 dikurang 400 dikurang dengan 2100 dikurang dengan 1320 sama dengan min 360. Kemudian saya lanjutkan dengan mencari determinan P3. Determinan P3 itu saya akan mengganti kolom ketiga dengan 220, 200, 140. Jadi di sini 32, 14, 22. Kemudian saya salin ulang di sini. Kemudian saya kali ke bawah jadi 840, dikali ke bawah jadi 800, tambah dikali ke bawah 880, dikali ke atas min 440, dikali ke atas jadi min 1200, dikali ke atas jadi min 1120, sehingga dapat determinan P3 nya adalah min 240. Kemudian di sini dapat saya masukkan rumusnya P1 sama dengan determinan P1 per determinan. Jadi determinan P1 nya adalah min 240 per determinannya adalah min 12, sehingga di sini saya dapat 20 PCB. Kemudian untuk determinan 2-nya adalah determinan P2 per determinan. Determinan P2-nya adalah min 360 dan determinannya adalah min 12. Sehingga di sini saya dapatkan hasilnya min 30 PCB. Kemudian untuk ini P1, ini P2. Ini P3-nya itu saya dapat dari pembagian determinan P3 dengan determinannya. Kemudian di sini determinan P3-nya adalah min 240 per min 12 dengan 20 PCB. Jadi jumlah PCB maksimum yang dapat diproduksi yaitu PCB tipe 1 sebanyak 20 PCB, tipe 2 sebanyak 30 PCB, dan tipe 3 itu sebanyak 20 PCB. Sekian penjelasan dari saya mengenai jawaban UAS mata kuliah Linear and Discrete Mathematics. Semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan terima kasih.